Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, jangan lupa bahagia, dan Tuhan memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Bersama dengan gereja, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Putra Tunggal-Mu telah tampak sebagai manusia yang rapuh. Kami mengenal Dia sebagai manusia yang secara kelihatan menjadi sesama kami. Semoga kami diperbarui dari dalam agar kami layak menjadi serupa dengan Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah Ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, pada pesta pembaptisan Tuhan kita mengakhiri masa Natal. Peristiwa inkarnasi atau kehadiran Allah menjadi manusia di tengah-tengah manusia di dalam dunia diawali dengan kelahiran Tuhan Yesus, lalu pesta perayaan penampakan Tuhan, dan ditutup dengan pembaptisan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus juga dibaptis sama seperti kita? Apakah Tuhan Yesus perlu bertobat ataupun Tuhan Yesus perlu juga untuk diselamatkan? Saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan Tuhan Yesus tidak bermakna demikian. Namun justru sebaliknya, pembaptisan Tuhan Yesus adalah pertukaran suci, yakni Allah yang menyerahkan diri kepada manusia. Anaknya yang tunggal diberikan menjadi putra manusia, dan kita yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Sang Sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kita, yang percaya pada putra manusia pun akhirnya diangkat sebagai putra-putri Tuhan. Maka terjadi pertukaran suci. Yesus disebut putra manusia, dan akhirnya kita pun yang menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus disebut diangkat sebagai anak-anak Allah. Marilah saudara-saudariku, semoga dengan baptisan yang kita terima, kita menjadi saudara Tuhan Yesus dan mengenakan martabat panggilan sebagai putra-putri Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita sudah menjadi putra-putri Tuhan, Tuhan sangat menyayangi kita. Dia tidak akan menghukum kita yang adalah anak-anaknya. Namun sebagai anak juga hendaknya kita memahami, mengerti bagaimana berbakti dan menyukakan hati Allah dengan meneladani Yesus yang telah berkenan mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menghayati panggilan kita sebagai putra-putri Allah karena baptisan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.